Novi itu tidak ada suaminya si Don. Don. Kepolisian itu berusaha sangat keras ya, perusahaan. Setelah menghilangnya Novi pada 6 Februari 2013 ya, kepolisian yang merupakan sahabat dari Vina. Kok Vina sih? Kemudian pada pengadilan yang sama di hari itu pengadilan kemudian polisi Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang gadis Indonesia ya, perempuan Indonesia yang bernasib cukup tragis di negara kanguru Australia. Gadis ini bernama Novi. Dia adalah seorang public relation pada sebuah hotel di Surabaya. Ceritanya pada tahun 2001 ada seorang lelaki setengah tua ya bernama John Carden. Dia sedang menjalankan bisnisnya di Indonesia. Pada saat itu John Carden melakukan kunjungan ke Surabaya untuk urusan bisnisnya hingga dia bertemu dengan Novi. Kemudian pertemuan mereka ini rupanya terjadi dengan cinta pada pandangan pertama gitu ya. Jadi pada saat si Novi ketemu John ini langsung mereka merasa serak gitu. Kemudian hanya dalam waktu 1 bulan kemudian mereka pun melangsungkan pernikahan. Hingga nama Novi berubah menjadi Novi Carden atau Nyonya Carden. John Carden pun akhirnya memboyong Novi ini ke tanah kelahirannya di Australia, tepatnya di kota Queensland atau daerah Gold Coast gitu ya. Pada awal kehidupan pernikahan mereka itu sangat indah, sangat harmonis, sampai keindahan itu ditambah lagi dengan kehadiran 2 buah hati. Yang pertama bernama Channel, kemudian adiknya lahir 2 tahun kemudian bernama Alex. Nah, sejak kelahiran Alex ya, itu tiba-tiba gitu ya, si John ini nggak tahu kenapa sifatnya jadi berubah kasar. Dia jadi suka mukulin si Novi ini. Pokoknya tiba-tiba tidak harmonis aja gitu ya kehidupan pernikahan mereka itu. Puncaknya si Novi ini mencium bahwa si John Carden ini telah melakukan tindakan perselingkuhan. Sampai kemudian dia mendapatkan kabar juga ya bahwa suaminya ini telah melakukan tindakan seksualitas terlarang gitu ya kepada anak-anak yang berumur 16 tahun dan 17 tahun. Jadi memang rupanya si John Carden ini itu telah punya 4 istri ya. Dia punya 4 istri loh dari sebelum si Novi ini. Jadi Novi ini istrinya yang kelima gitu. Dan si John ini sudah mempunyai 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Anaknya ini malah seumuran Novi gitu, udah pada dewasa anak-anaknya. Hingga puncaknya pada tahun 2012, Novi karena tekanannya setiap hari seperti itu ya dari suaminya yang galak ini, akhirnya dia pun menceraikan John Carden. Cuman pada saat itu, ini lucu juga sih menurut gue nih, itu mereka setelah cerai, mereka masih tetap tinggal dalam satu atap, tetap tinggal dalam satu rumah gitu loh. Cuman udah jelas tidak ada rasa cinta ya di hati Novi ini mungkin kan, karena udah cerai gitu. Pasca perceraian itu, Novi ini bertemu dengan seorang pemuda ganteng gitu. Jadi pemuda ini umurnya 30 tahun lebih muda dari Johnny Carden. Novi bener-bener suka, sayang sama cowok ini. Cuman itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa saat si cowok pun tiba-tiba meninggalkan Novi. Novi pun akhirnya patah hati. Itu adalah kisah singkat pembukaan ya dari kisah Novi selanjutnya yang cukup tragis gitu tentang pertemuan dia dan Johnny Carden. Nah, pada tanggal 6 Februari tahun 2013 itu adalah saat
terakhir kali Novi diketahui keberadaannya? Itu diketahui setelah dilihat dari file CCTV yang berada pada sebuah pom bensin ya. Pom bensin di Australia itu ada yang merekam kegiatan si Novi ini sedang ngisi bensin di situ. Setelah dari pom bensin itu terlihat si Novi Carden ini ya, pada tanggal 6 Februari itu dia pulang ke rumah. Itu adalah kesaksian dari tetangganya yang melihat si Novi ada di rumah pada hari itu. Keesokan harinya pada tanggal 7 Februari tahun 2013 ya, si Novi ini dicari sama temennya. Ada temennya nyari gitu. Kemudian temennya itu pun ke rumahnya Novi. Novinya nggak ada. Dicari-cari, ternyata dia telah menghilang dari kemarin gitu. Temennya dapat info bahwa si Novi itu dari kemarin udah nggak ada. Menurut keterangan dari tetangganya Novi itu. Kemudian temennya pun langsung mencari sekitar daerah itu dulu ya. Kemudian karena nggak ketemu, mereka pun langsung menghubungi ke kantor polisi. Mereka laporkan kehilangan Novi ini kepada polisi. Setelah mendapat laporan dari sahabatnya Novi ini, polisi Australia ini bergerak cepat. Mereka langsung mendatangi rumah Novi ya. Mereka melihat nih, menginvestigasi gitu. Kemudian menanyai tetangga-tetangga dari Novi ini. Hingga memang mereka nihil ya, pada hari itu tidak mendapatkan petunjuk apapun gitu. Cuman keesokan harinya itu polisi menemukan ada mobil Novi berada di stasiun kereta. Di dalam mobil itu polisi hanya menemukan paspor dari Novi. Cuman barang-barang penting lainnya gitu ya, seharusnya kan kalau seorang jalan-jalan gitu kan pasti yang dibawa handphone, tablet, itu komputer mungkin ya, kalau orang luar negeri kan suka bawa-bawa tuh. Nah, pada saat itu polisi hanya menemukan paspor di mobil Novi, sedangkan yang lain, handphone segala macam itu hilang. Kemudian setelah penemuan mobil Novi ini ya, polisi terus mencari info tentang kehilangan si Novi ini. Mereka sampai menyelidiki ke akun media sosialnya si Novi ini ya, semua diselidiki nih sama polisi. Mereka menemukan postingan-postingan terakhir dari si Novi, tepatnya pada Natal 2012. Ada salah satu postingan Novi ini yang berbunyi cukup terenyuh ya, mungkin dia kayaknya ada terbesit kata-kata dia itu curhat gitu loh ke teman-temannya lewat Facebook. Jadi kata-katanya adalah, bila saya sendiri saya akan ingat, dan bila saya ingat saya akan merasa sakit. Apabila saya merasa sakit, saya akan menangis, dan setelah aku menangis, aku tak akan bisa berhenti. Jadi memang itu jelas menunjukkan penderitaan batin ya, cuman secara puitis gitu. Kemudian ada lagi postingannya yang tercatat pada tanggal 3 Februari tahun 2013. Jadi kalau di postingan ini beda nih. Si Novi meluapkan kegembiraannya karena dia mendapatkan ABN ya. Jadi ABN itu semacam surat untuk seseorang itu bisa memulai bisnis di Australia. Jadi kalau menurut gue itu rupanya seperti untuk foreigner ya, atau untuk orang luar Australia yang berada di Australia mau menjalankan bisnis gitu. Nah, dia sudah mendapatkan surat pelegalannya seperti itu. Kemudian keesokan harinya ada postingan lagi. Cuman postingan ini postingan iseng ya. Dia nulis, maaf iPhone saya rusak. Jadi rupanya postingan ini adalah postingan media sosial terakhir dari Novi Carden. 3 hari kemudian dia dinyatakan hilang. Pada hari menghilangnya si Novi pada tanggal 6 Februari tahun 2013, diketahui si Novi sempat pergi ke rumah pengacaranya untuk mengurus tentang perceraian dia dengan si John. Dia juga sempat mengajak putrinya untuk mengajak menulis kata-kata gitu ya, untuk dituliskan di surat perceraian tersebut. Kemudian pada hari itu, malam hari, Novi ini nganterin pulang anaknya nih ke rumah. Nah, sedangkan si Novi ini terus cabut lagi. Dia pergi sama temennya untuk makan-makan di rumah makan Thailand yang berada di Runaway Bay. Setelah si Novi pergi ke rumah makan Thailand itu ya, itulah
saat-saat terakhir kehilangan si Novi ini ya. Jadi Novi udah nggak ada lagi sejak kepergiannya ke rumah makan itu. Dia hilang. Setelah menghilangnya Novi pada 6 Februari itu, polisian Australia terus mencari dengan gigih ya, sampai mereka melibatkan masyarakat sekitar gitu, masyarakat sekitar rumah Novi itu untuk bantu mencari si Novi. Jadi ada beberapa relawan ikut membantu mencari. Cuman itu terus berlangsung sampai nihil ya, di tahun itu tidak dapat hasil apa-apa, hingga pada tahun 2014 kepolisian Australia ini memberikan janji uang bagi siapapun yang bisa mengetahui atau memberi info tentang keberadaan si Novi Cherden. Ini luar biasa guys. Jadi mereka itu sampai menawarkan hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah loh apabila ada yang mengetahui keberadaan si Novi ini. Pada awalnya kehilangan dari Novi ini tidak dianggap sebagai peristiwa kriminal gitu ya, maksudnya tidak ada tanda-tanda kejahatan gitu, hanya hilang gitu aja, hingga kepolisian ini tidak mencurigai suaminya si John Carden. Sampai ada suatu peristiwa pada bulan Oktober tahun 2015, John Carden tertangkap dan dipenjara dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap anak kecil. 2 orang anak kecil. Rupanya pelecehan ini telah dilakukan oleh John ini pada tahun 1990-an. Jadi udah lama banget gitu ya. Jadi kalau dari sini aja gue menarik kesimpulan si John ini rada sekmaniak gitu ya. Lo bayangin aja, istri 5, kawin cerai istri 5, udah gitu anak-anak juga dikerjain semua sama dia gitu. Jadi ini memang orang gak bener gitu. Hingga berdasarkan catatan kriminal itu, mulailah polisi mencurigai John Carden. Apakah John Carden ini ada hubungannya dengan menghilangnya istrinya atau mantan istrinya ya? Karena dari kelakuannya memang orang yang tidak baik gitu. Pada saat sidang tentang pelecehan anak kecil ini ya, John Carden ini divonis dengan hukuman 6 tahun penjara. Cuman pada saat itu dia melakukan banding, dan karena pengacaranya ini pengacara yang handal gitu, akhirnya hukumannya dikurangin sampai 3 tahun saja. Setelah bebas ini si John Carden ini, dia baru aja ngirup udara segar 1 tahun ya. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2019, John Carden kembali dipanggil oleh pengadilan untuk melaksanakan sidang tentang kasus kehilangan istrinya ini. Dalam sidang ini, John Carden dinyatakan sebagai terdakwa karena kepolisian itu menyimpulkan, mereka sudah mulai mengambil kesimpulan ya, bahwa Novi ini bukan sekedar hilang, tapi Novi ini telah hilang karena ada yang membunuh. Berbagai bukti, berbagai dugaan, berbagai saksi ya, itu selama ini dikumpulkan oleh kepolisian Australia, dan ujung-ujungnya mengerucut kecurigaan itu ke arah John Carden. Pada persidangan selanjutnya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2019, persidangan menghadirkan seorang saksi bernama Fredika Wong. Jadi Fredika Wong ini merupakan sahabat karib dari si Novi. Dia bersaksi bahwa pada tanggal 7 Februari tahun 2013, yaitu 1 hari setelah menghilangnya Novi ya, dia mengunjungi rumah Novi karena mereka janjian untuk minum bersama, minum kopi gitu kan. Nah, pada saat sampai di rumah Novi, dia disambut oleh si John Carden. Novinya nggak ada. Begitu dia datang, dia disuruh masuk nih sama John Carden. Silakan masuk. Kemudian John Carden pun bilang, si Novi udah nggak ada, si Novi udah pergi, katanya dengan muka ketus gitu ya. Dia bilang mereka sudah tidak menginginkan ibunya lagi, Novi udah pergi. Kemudian setelah ngomong itu ya, John Carden ini bilang, tuh lihat kamar gue ditinggalin sama si Novi kotor. Ayo coba lihat, gerak kamu ke kamar atas. Si Fredika ini diajak si John ke kamar atas. Mereka naik kamar atas, begitu sampai kamar itu
ada karpet ya yang di bawah itu basah gitu, rada basah karena deterjen gitu. Rupanya habis dibersihkan atau gimana gitu kan. Jadi masih ada sisa-sisa sabun di situ. Setelah itu si John Carden ini ngajak si Fredika ini untuk berhubungan badan gitu. Jadi si John Carden ini wah parah nih orang. Cuman setelah itu Fredika menolak ya, dia nggak mau gitu. Kemudian dia bilang aku pergi aja. Nah si John Carden ini merayu lagi. Dia bilang kamu mau nggak nih tas-tasnya Novi ini banyak nih. Pada saat itu si Fredika mengaku bahwa dia menolak pemberian dari John Carden karena dia bilang aku nggak mau karena itu kan tas-tasnya si Novi. Pada persidangan itu mendengar pengakuan dari Fredika ini ya, si John Carden ini menyangkal semua kesaksian dari Fredika Wong. Hingga akhirnya persidangan pun dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus. Itu merupakan persidangan yang ketiga. Pada persidangan tanggal 19 itu, persidangan menghadirkan tetangga dari Novi dan John Carden yang bernama Glenn Liscombe. Jadi ceritanya Glenn Liscombe pada saat kejadian menghilangnya Novi ya tanggal 6 itu, dia mendapatkan pesan dari si Novi sebelum pergi meninggalkan rumah. Dia bilang kepada si Glenn ini, apabila aku tidak kembali lagi, kamu tolong lapor ke polisi. Kemudian Glenn Liscombe pun menambahkan bahwa pada hari itu memang terjadi kegiatan-kegiatan tak lazim di rumah si Novi. Kegiatan itu adalah terlihat bahwa si John Carden ini itu meninggalkan rumah secara terburu-buru dengan kedua anak gadisnya. Ditambah lagi si John Carden ini terlihat mendorong-dorong kotak besi baja ya, cuman diisi kotak itu ada alat-alat pel gitu loh. Kemudian di persidangan itu, persidangan menghadirkan saksi selanjutnya. Dia bernama Marshall Aguilor. Jadi dia ini adalah seorang warga negara Filipina. Makanya sampai di persidangan itu mereka menghadirkan penerjemah ya untuk menerjemahkan bahasa si Marshall ini. Marshall adalah seorang laki-laki yang ditemui oleh John. Jadi mereka berkenalan itu di Filipina pada tahun 2011 melalui sebuah situs kencan. Pada saat itu, John, menurut pengakuan si Marshall ya, John ini pernah mengutarakan ingin membunuh istrinya di Filipina. Cuman pada saat itu tidak ada tanggapan dari Marshall gitu, sanggup atau enggak gitu kan. Hingga pada tahun berikutnya, tahun 2012, mereka kembali bertemu. Pada saat itu, kembali John ini mengutarakan niatnya untuk membunuh si Novi. Tapi kali ini dengan wajah mimik yang serius. Dia bilang, gimana? Bisa nggak kamu bunuh istriku? Pada saat itu, melihat mimik muka dari John ini, saya sempat kaget juga gitu ya. Saya sempat terbelalak gitu. Saya bertanya dengan menahan getaran perasaan saya gitu. Memang siapa yang mau Anda bunuh? Si John jawab, aku ingin membunuh istriku. Bisa nggak kamu melakukannya? Jadi si Marshall ini tidak menyanggupi permintaan dari si John. Kemudian John melanjutkan dengan, kalau kamu nggak sanggup, tolong carikan aku orang yang sanggup untuk membunuh istriku. Dia akan kubayar uang sebesar $10.000 atau kalau sekarang hampir sebesar 150 juta rupiah. Kemudian setelah itu John pun bilang ya kepada si Marshall ini bahwa dia minta dicarikan senjata. Dia pengen dibeliin pistol berikut peredamnya gitu kan. Cuman si Marshall kembali menolak gitu. Saya nggak mau membelikan kamu pistol gitu. Cuman pada saat itu Marshall menjanjikan akan mencarikan seorang pembunuh bayaran untuk si John Carden. Tapi pada kenyataannya, menurut si Marshall ini di pengadilan, saya tidak mencarikannya karena saya tidak mengenal satupun seorang pembunuh bayaran. Pada persidangan itu, John Carden melakukan pembelaan. Jadi dia mengaku pada hari menghilangnya si Novi ini, dia sempat menerima surat cerai dari Novi.
Jadi Novi menyodorkan sebuah surat cerai pada jam 3 sore. John ini tetap bersikukuh ya, dia tetap bersikeras bahwa dia tidak tahu menahu tentang menghilangnya si Novi ini gitu. Namun John bilang bahwa si Novi ini orangnya bersikeras bahwa gua harus ninggalin lu, gua mau ninggalin lu, seperti itu. Jadi istilahnya apa ya? John ini menggambarkan pada hari itu Novi itu bersikap kasar sembari menyodorkan surat cerai untuk ditandatangani oleh si John Cardone. Sampai pada akhirnya malam hari sekitar jam setengah 11 malam itu si Novi ini berkata itu tadi, pokoknya saya harus ninggalin lo, gua nggak mau lagi sama lo tanda tanganin itu surat perceraian. Itu menurut pengakuan si John Cardone. Kemudian sidang pun ditunda lagi ya, ditundanya cukup lama juga nih, sampai pada tanggal 9 September tahun 2019. Pada saat itu para juri memutuskan bahwa John Cardone ini telah bersalah karena menyebabkan kematian dari Novi Cardone. Meskipun tidak ditemukan bukti bahwa John Cardone ini telah membunuh Novi Cardone. Kemudian dengan keputusan juri ini ya, pengadilan pun memutuskan dengan hukuman kepada John Cardone ini yang lebih ringan gitu. Jadi sebenarnya apa ya, gue bingung juga nih guys. Ini memutuskan bersalah ya, tapi tidak terbukti gitu loh. Kebayang nggak sih? Lo kalau nggak kebukti bersalah gitu, tapi lo diputuskan bersalah gitu loh, berdasarkan dari jejak rekam kelakuan lo di masa lalu gitu loh. Gimana ya, bingung juga gua. Pengadilan juga menilai bahwa John Cardone ini perkawinannya dengan Novi ini memburuk ya, itu karena masalah si John Cardone ini berhubungan dengan anak-anak yang di bawah umur dari Filipina itu tadi. Kemudian ada juga dia menyuruh anak-anaknya ini untuk menghilangkan barang bukti, menghilangkan yang dianggap pengadilan barang bukti gitu ya. Jadi contohnya seperti deterjen, terus ada beberapa amunisi dari peluru, itu anak-anaknya disuruh untuk ngeberesin gitu loh. Kemudian pengadilan juga menilai John Cardone lagi ini telah melakukan kesalahan ya, atau kelupaan gitu loh. Jadi dia dalam upaya untuk menghilangkan jejak Novi, jadi ceritanya John Cardone ini berusaha menganggap orang itu untuk menilai Novi ini benar-benar hilang gitu loh. Tapi dalam proses menghilangkan jejak si Novi ini, dia melupakan di situ masih ada paspor, masih ada surat-surat penting dari si Novi. Kan kalau misalnya orang mau menghilang, mau pergi jauh, itu nomor satu yang dibawa adalah dokumen penting berupa KTP ya, atau paspor. Tapi itu ketinggalan di dalam mobil yang waktu itu ditemukan polisi. Jadi nggak mungkin bahwa Novi ini pergi tapi melupakan paspor dan KTP dia. Hingga akhirnya dengan berdasarkan bukti, berdasarkan dugaan, dan berdasarkan kesaksian yang memberatkan John Cardone ini, pengadilan pun menjatuhkan vonis. Vonisnya itu vonis galau guys itu. Jadi si John Cardone ini ya, dia tidak didakwa telah membunuh orang, itu tidak. Tapi dia didakwa telah menyebabkan meninggalnya orang lain. Paham nggak? Kalau gue nggak paham. Jadi hukuman itu lebih ringan daripada hukuman orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Tapi ini menyebabkan orang lain meninggal gitu. Ya pokoknya gitu deh ya. Kalian komen deh nanti buat ngejelasin ini, gue bingung sumpah. Jadi kalau dalam istilahnya di Australia, hukuman dia ini namanya manslaughter gitu ya, atau kalau di Indonesia mungkin membantai manusia gitu kan. Hingga berdasarkan dakwaan ini, kemudian John Cardone pun dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Kemudian pasca keputusan itu, si John pun sempat mendekam di penjara ya. Tapi kemudian tidak lama, beberapa bulan kemudian dia mengajukan banding. Dan banding ini pun ditanggapi oleh pengadilan Australia untuk melakukan sidang lanjutan. Dan sampai saat ini si John Cardone ini belum beres sidangnya gitu. Memang
kalau pembunuh yang benar-benar terbukti telah menghilangkan nyawa orang, benar-benar terbukti membunuh, itu biasanya pihak pengadilan itu menolak banding. Itu ada ya, mereka menolak banding sampai si terpidana ini naik banding kan ke mahkamah segala macem gitu, itu ditolak. Tapi dalam kasus John Carden ini kan memang beda ya, jadi dia dianggap telah menyebabkan orang meninggal gitu, tapi tanpa bukti, tanpa ada mayat orangnya gitu loh. Jadi nggak jelas banget, makanya pengadilan pun akhirnya melayani banding dari si John Carden. Memang sampai sekarang belum beres-beres tuh sidang, masih berlanjut ya. Jadi keputusan finalnya apa itu saya belum bisa menjelaskan kepada kalian. Mungkin demikian dulu kisah yang cukup berbelit dari Novi Carden dan John Carden ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.